Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, hadir lagi nih untuk program Ngobrol di PR. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Kang Gali Sedayu dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Nah, yang menariknya ekonomi kreatif Bandung itu bisa disebut sebagai benchmark atau inisiator dari Kota Ekonomi Kreatif. Waktu itu udah ada perdanya nomor 1 tahun 2021, lalu diikuti oleh Perwal nomor 40 tahun 2022. Nah, kemudian di 2023 keluarlah SK untuk pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung ya Kang Adel ya. Nah, saya juga penasaran nih dari 2021, 2022, 2023 apa yang sudah dengan ada bentukan ekonomi kreatif sebenarnya apa sih yang diharapkan dari itu kan dibentuknya ekonomi kreatif, lalu apa aja yang sudah dilakukan oleh teman-teman komite gitu ya. Tupoksinya juga mungkin ya Kang. Iya. Oke, makasih Kang Satria. Jadi sebenarnya memang berbicara tentang Komite Ekonomi Kreatif ini kan sebenarnya kalau dari pusat itu kan ada arah dari mereka itu kan sebenarnya ada yang namanya Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rindekraf gitu ya. Gitu. Nah, jadi lalu kemudian tiap-tiap kota dan kabupaten itu juga kan pastinya juga memang ada yang memang punya inisiatif untuk membuat Perda Ekraf gitu untuk bisa semakin menguatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif di kota dan kabupatennya gitu. Nah, Bandung sendiri sebenarnya dulu bisa dibilang gitu ya awal salah satu kota yang menjadi inisiatif melahirkan Komite Ekonomi Kreatif gitu. Itu dulu waktu sebelum ada Perda tapi ya gitu, waktu itu tahun 2014 udah gitu. Jauh, udah lama pisan berarti ya. Sudah lama gitu. Kebetulan saya juga masuk di dalam salah satu tim dari Komite Ekraf itu. Tapi sebenarnya kalau boleh dilihat dari sejarahnya sendiri sebenarnya lembaga Komite Ekonomi Kreatif yang pertama ada di Indonesia itu ada di Jawa Barat dulu gitu. Nah, kebetulan saya juga dulu masuk tim itu tahun 2012 gitu. Cuman kan itu berarti level provinsi gitu. Jadi provinsi ya? Level provinsi. Jadi yang pertama itu kalau Komite Ekraf di Indonesia itu yang level provinsi itu di Jawa Barat. Kalau untuk level kota gitu ya, Komite Ekonomi Kreatif itu pertama kali di Kota Bandung gitu. Nah, kemudian ya mungkin kan pada saat perjalanannya ada penyempurnaan ya gitu loh Kang. Jadi memang baru yang setelah Perda Ekraf lahir gitu ya, di situ tercantum jelas gitu bahwa memang salah satunya memang Kota Bandung gitu disyaratkan harus memiliki Komite Ekraf gitu untuk menjadi mitra pemerintah gitu untuk bisa memberikan ide dan gagasan tentang pengembangan ekonomi kreatif ke depan gitu. Nah, SK-nya sendiri kan kita baru tahun April ya 2022. 2022 SK-nya, SK Wali Kota. Tapi waktu itu dilantik oleh Wali Kota dulu Kang Yana gitu, itu baru bulan Juni tahun 2023 gitu. Nah, memang sebenarnya secara umum itu kan salah satunya itu adalah tugas komite itu membantu untuk mengembangkan ekosistem gitu. Jadi kata kuncinya sebenarnya ekosistem. Nah, kalau dilihat gitu ya, model pengembangan ekonomi kreatif itu Kang Satria gitu, ibaratnya tuh kayak kalau saya mengacunya kepada ada 3 itu, ada input, ada proses, ada output gitu. Inputnya itu kayak kita sebenarnya kayak lagi nanam pohon gitu. Jadi inputnya itu nutrisinya gitu, yaitu kreativitas, budaya dan inovasi kalau saya menyebutnya seperti itu. Kreativitas itu pasti kan cara berpikirnya, cara bertindaknya, solusi kreatifnya. Lalu ada budaya, tentunya ada tentang kearifan lokal, kekuatan lokal gitu ya, pemberdayaan lokal. Dan yang ketiga itu adalah inovasi. Dari mulai teknologi ya sampai sekarang pun kan selalu berubah. Kita mengalami sekarang ada machine learning, ada robotik, ada AI gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu input. Lalu prosesnya itu adalah pohon ekosistemnya. Pohon ekosistem ekonomi kreatif itu tiap barangkali mungkin ada beberapa kelompok itu punya pandangannya masing-masing kan. Jadi di
Parekraf aja gitu ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu punya pandangan tersendiri gitu ya. Beberapa kelompok gitu ya, seperti misalnya kayak ICCN, Indonesia Creative Cities Network punya pandangan sendiri. Bahkan mungkin juga beberapa kota dan kabupaten juga punya. Tapi secara umum kalau saya mengelompokkannya itu ada 6, Kang. Ada yang pertama itu kebijakan kreatifnya. Ya, yang kedua itu adalah infrastruktur kreatifnya, gitu. Yang ketiga itu adalah talenta kreatifnya, gitu loh. Lakunya begitu, seperti itu. Lalu sesudah itu ada program kreatif, gitu ya. Lalu juga ada pendidikan kreatif, gitu. Dan baru nanti sesudah pohon ekosistem berarti menghasilkan yang namanya buah dampak kalau saya. Buah dampak. Outputnya berarti. Outputnya. Jadi dampaknya itu adalah selalu 3 tuh. Economic impact gitu ya, dampak ekonomi. Lalu juga social impact gitu ya, pemberdayaan warga, indeks kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah environmental impact, jadi dampak lingkungan gitu. Nah itu secara umum sebenarnya model pengembangan ekonomi kreatif itu secara umum semestinya mengacu ke situ gitu loh Kang. Gitu. Nah yang menariknya kan Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung termasuk si perdanya keluar setelah beres pandemi ya. Iya betul. Nah itu menjadi tantangan tersendiri mungkin bagi teman-teman Komite Ekonomi Kreatif karena teman-teman si dunia kreatif juga 2 tahun hampir nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa mungkinnya. Maksudnya mereka juga secara ekonomi juga agak berat. Nah tantangannya adalah bagaimana ketika teman-teman ekonomi kreatif mengkomunikasikan itu ke teman-teman yang ada di lapangan tuh. Nah iya betul Kang. Jadi memang sebenarnya kalau boleh jujur begitu ya. Ketika kita mendapatkan SK gitu ya, lalu ditugaskan gitu ya untuk bisa menjadi mitra gitu loh pemerintah Kota Bandung gitu loh. Nah kita masih belum melihat masih ada ruang yang kosong gitu loh, terutama perannya pemerintah Kota Bandung begitu. Jadi menurut saya bahwa komitmen hingga sekarang ini sebenarnya kita masih mempertanyakan. Gitu loh. Jadi sejauh apa sih sebenarnya komitmen pemerintah Kota Bandung terhadap keberadaan Komite Ekonomi Kreatif gitu. Jadi masih ada kesannya itu seolah-olah memang karena harus ada komite itu karena ada Perda Ekraf. Jadi gitu hanya sekedar menunaikan bikin Perda, udah bikin SK, bikin komite udah aja ya. Benar, benar. Tapi sebenarnya kita masih belum lihat gitu loh kesungguhan, keseriusan dan komitmen ya gitu loh terhadap aksi strategisnya gitu loh ke depan. Karena menurut kita kan sebenarnya salah satunya itu Kang ya, kita juga selalu ngobrol bahwa menurut saya itu arah lebih penting daripada kecepatan. Arah lebih penting dari kecepatan. Jadi maksudnya percuma kita cepat tapi kita nggak tahu kompasnya mau kemana gitu dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini. Nah makanya sebenarnya salah satunya kita tuh inginnya tuh awalnya itu ketika komite hadir itu pengen ada yang namanya roadmap atau peta jalan pengembangan ekonomi kreatif ke depan tuh seperti apa gitu. Memang ada beberapa gitu yang sudah pernah dibuat gitu oleh Kota Bandung gitu. Tapi kan itu kan yang namanya data itu selalu ada proses pemuktahiran, perubahan gitu. Nah, apa yang kita lakukan Kang Satria gitu. Karena kan secara umum itu kalau dari struktur struktur ininya ya gitu, struktur timnya gitu. Jadi ada yang namanya di mana gitu ya? Benar. Jadi yang pertama itu kan ada pembina yakni asisten Asda 2 untuk Sekda ya gitu. Lalu nanti ada penanggung jawabnya itu adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung. Lalu nanti ada ketua gitu ya, di Kang Dwi Purnomo. Lalu ketua Komite Ekonomi Kota Bandung ada Kang Dwi Purnomo. Hanya kebetulan hari ini berhalangan hadir, dia harus ada kegiatan juga di Jogja, jadi sama Kang Galih. Iya betul gitu. Jadi ada ketua, lalu ada wakil ketua itu saya, dan yang terakhir itu sekretaris itu adalah Kepala Bidang Ekonomi Kreatif gitu loh. Nah lalu nanti ada kayak anggota Dewan Pakar lah seperti itu ya. Nah ya termasuk Kang Satria lah gitu loh di sana. Nah ini juga sebenarnya memang kita melihat bagaimana sebenarnya akhirnya kita juga nggak bisa menunggu inisiatif gitu loh dari pemerintah Kota Bandung gitu loh dalam hal komitmen. Komitmennya dalam bentuk apa sebenarnya harusnya gitu ya? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya karena gini, kita itu kan sebenarnya perannya itu bukan eksekutor gitu ya, tetapi sebenarnya kita itu bagaimana menyumbangkan ide dan gagasan gitu ya. Jadi semacam
bank ide lah gitu. Tapi kan tentunya berarti kita punya kerja-kerja seperti kita bikin pemikiran-pemikiran kita itu entah itu dalam bentuk FGD gitu ya, entah itu dalam pengumpulan data, kajian, riset dan lain sebagainya begitu. Ya tentunya sebenarnya kejelasan program gitu ya, dan juga komitmen dari bagaimana melaksanakan program itu supaya bisa berjalan, itu kan sebenarnya wewenangnya harusnya dari pemerintah Kota Bandung. Nah itu yang sebenarnya belum terlihat gitu. Akhirnya kita membuat inisiatif sendiri lah gitu. Jadi kayak tahun kemarin kan kita membuat program jadi FGD yang kita kemas dalam namanya itu Bandung Idea Connect gitu. Bagaimana kita kayak semacam belusukan ke simpul-simpul kreatif yang ada di Kota Bandung. Kita ngobrol dengan para pelaku ekonomi kreatif Kota Bandung gitu kan, macem-macem lah, ada misalnya Kang Kimung di musik gitu loh, terus Budi Dalton lebih ke yang culture-nya, atau misalnya kayak anak-anak startup seperti Gradea dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba mendengarkan, menyimak dan memberikan ruang gitu untuk bisa mendengar apa sih sebenarnya tantangan yang mereka hadapi gitu dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Bandung gitu. Apa tuh Kang? Dan apa yang mereka butuhkan sih kalau dari beberapa FGD itu? Iya, banyak hal sebenarnya gitu ya Kang. Tapi yang pertama itu sebenarnya kalau kata kuncinya itu adalah komitmen dan keseriusan pemerintah gitu. Jadi CEO komitmen begitu. Jadi jangan mereka bilang bahwa ya memang belum terasa gitu loh kehadirannya gitu loh. Dan juga memang ruang-ruang, bahkan juga sebenarnya ruang-ruang ataupun inisiasi yang dulu sudah pernah dilakukan itu kadang-kadang nggak dilanjutkan gitu. Karena kan seperti kita tahu misalnya kayak Bandung Creative Hub itu Kang, BCH itu kan sebenarnya juga saya waktu pas zaman masih komite yang lama kan itu ikut bantu gitu ya bersama teman-teman yang lain gitu loh. Nah sekarang ini juga kita masih belum melihat gitu loh kan keberadaan komite ini. Bagaimana sih perannya itu jadi seperti kurang dilibatkan gitu. Nah ini juga sebenarnya memang kita inginnya bahwa jadi memang harus ada trust sih Kang gitu loh, kepercayaan gitu ya. Bagaimana kita mau bisa bekerja dengan baik gitu, optimal. Kalau betul kita juga harus mendapat kepercayaan itu. Nah akhirnya ya itu, jadi selama 1 tahun gitu kita mencoba untuk membuat program Bandung Idea Connect gitu ya. Meskipun itu secara teknisnya kolaborasi lah dengan program yang sudah dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung begitu. Nah, dan itu juga sudah kita buat notulensinya, rekamannya, catatannya apa segala macam gitu. Cuma memang karena kita punya keterbatasan begitu ya, dan akhirnya juga itu untuk sementara juga kita masih belum dilanjutkan dulu begitu. Dan kita berharap sih sebenarnya ya sekarang kan kita tahu ya di Bandung ini kan mengalami transisi gitu ya tentang kepemimpinan gitu. Nah kita berharap sih sebenarnya siapapun nanti nih Kang gitu loh pemimpinnya yang baru gitu loh ya, berharap pertama mengerti gitu ya, mau memahami gitu ya tentang ekonomi kreatif ini, karena ini tuh udah isunya kalau menurut saya udah isu dunia kalau ekonomi kreatif itu gitu. Apalagi kebetulan saya sekarang jadi tim kurator dan tim seleksi nasional jejaring kota kreatif dunia UNESCO begitu. Nah itu Bandung kan sebenarnya sudah masuk gitu ya tahun 2014 sebagai City of Design gitu. Focal point-nya juga anggota komite gitu ya, Teh Tita Larasati. Jadi seharusnya memang saya melihat pemerintah Kota Bandung harus lebih serius dan bersungguh-sungguh begitu ya. Gitu. Berarti karena tidak serius gitu ya? Ya bisa dilihat lah gitu ya, bisa dilihat sebenarnya komitmen dan keseriusan itu kan harus kelihatan nyata gitu ya, jejaknya, jejak programnya gitu ya, pasti ya, apalagi kan Kang Satria misalnya sebagai orang media juga pasti bisa menilai kan seperti itu gitu, karena pasti kan bisa melihat dengan mata kepala sendiri lah gitu loh. Nah, dampak ekonomi kreatif kan sebenarnya juga bisa secara ekonomi warga juga bisa meningkatkan situ ya Kang ya? Betul, betul Kang gitu, karena memang misalnya kayak ya sebagai contoh aja ya Kang ya gitu, saya waktu menjadi kurator Karisma Event Nusantara begitu ya dari tahun 2019 sampai 2023 gitu, kan sering keliling juga gitu. Itu misalnya di kabupaten ini aja, kabupaten Kukar gitu, Kutai Kartanegara gitu ya,
ada satu event gitu, event kreatif gitu ya dari pelaku ekonomi kreatifnya, konser gitu, konser musik gitu. Bayangin dia dari penjualan merchandise-nya aja gitu, itu bisa transaksinya itu bisa 4 miliar kan gitu loh, pendapatannya begitu. Merchandise-nya aja? Dari merchandise-nya aja. Jadi saya pikir sebenarnya ya istilahnya kalau, dan itu yang menarik itu Kang gitu loh, pemerintah Kukar itu sampai istilahnya mengawal kegiatan kreatif itu sampai RPJMD gitu. Oh, sampai ada tulisan gini Kang, bahwa misalnya selama 5 tahun ke depan targetnya itu misalnya ada 100 event dan festival seperti itu. Nah, kayak gitu loh Kang. Jadi ada dianggarkan juga dan kalender eventnya juga pasti ya. Betul, programnya itu udah jelas gitu loh di cantolannya gitu. Nah, sementara kayak kita ya itu kan cuma salah satu ya gitu. Cuman kan kita aja masih belum kelihatan tuh Kang gitu loh seperti itu. Nah, makanya kenapa kalau menurut saya ya harusnya kan kita sebagai, kan Bandung selalu jadi ini ya trendsetter atau bahkan kadang-kadang yang lain itu mengacu ke kita kan, belajar ke kita gitu. Tapi setelah belajar, setelah jadi rujukan, nggak ada apa-apa lagi gitu. Betul Kang gitu. Makanya kalau dalam kemarin itu kan dari Jawa Barat ya, kalau nggak salah itu kan bikin kayak peringkat gitu ya tentang indeks kota kreatif gitu ya di Jawa Barat gitu. Jadi yang dulu Kota Bandung menjadi rujukan sekarang justru yang ke-1 tuh kalau nggak salah Majalengka gitu ya, Kabupaten Majalengka. Yang kedua Sukabumi kota gitu. Nah, itu kan sebenarnya jadi pertanyaan juga sebenarnya. Nah, itu menjadi indeks kota kreatif itu apa aja sih harus dipenuhi gitu Kang? Apakah yang termasuk 6 tadi ya? Ya secara umum Kang gitu ya, secara umum pastinya memang intinya kan pasti ya itu tadi setiap kelompok institusi itu kan punya punya variabelnya masing-masing, punya metodenya masing-masing begitu ya gitu. Tapi secara umum tuh kalau menurut saya tentang ekosistem Kang gitu. Bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah dari mulai misalnya visi dan misinya, kebijakan anggaran misalnya seperti itu, pola kemitraan atau kelembagaan kan itu masuk ke kebijakan gitu. Dari segi infrastruktur ya dilihat aja gitu loh, bagaimana misalnya memfasilitasi misalnya kayak semacam creative hub gitu ya, pemanfaatan ruang-ruang publik kayak taman, bangunan bersejarah, event-event juga mungkin. Betul. Nah, kalau event tuh masuknya di program tuh, program kreatif dari mulai city branding, event gitu ya, aktivasi dan lain sebagainya. Pendidikannya juga penting, bagaimana misalnya kayak semacam kayak pelatihan-pelatihan atau program edukasi begitu. Dan juga karya kreatif juga, bagaimana misalnya memberikan penghargaan terhadap para pelaku kreatifnya, hasil-hasil risetnya begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu nggak cukup hanya di bawah dinas kepariwisataan ya, tapi sebenarnya harus terintegrasi di antara dinas biar satu programnya itu sama keluarnya outputnya ekonomi kreatif mungkin itu. Betul Kang gitu. Jadi sebenarnya memang kadang-kadang kalau kita juga melihat sebenarnya memang banyak yang masih yang silo gitu ya. Jadi masih ego sektoral Kang gitu loh. Padahal sebenarnya ngomongin tentang pengembangan ekonomi kreatif itu memang harus lintas kedinasan gitu. Nggak bisa istilahnya berdiri sendiri begitu. Nah, ada contoh nggak Kang yang ternyata dengan lintas kedinasan ini akhirnya membuat sebuah kota itu menjadi sebuah kota yang industri kapitalisnya jadi bagus juga? Contohnya ada nggak Kang? Ya sebenarnya kalau di beberapa daerah gitu ya, kalau yang saya lihat komitmennya tapi memang masih perlu proses gitu ya. Kebetulan misalnya kayak di Ternate aja gitu. Nah, itu salah satunya itu yang menjadi leading sektornya itu adalah kayak semacam bapedanya lah gitu loh Kang. Oh, gitu. Jadi langsung dimulai dari sana. Betul. Kalau di kita kan memang lewat dinas pariwisata dan budayaan gitu loh. Kalau di sana mungkin kenapa yang dipilih jadi leading sektor itu bapeda, karena supaya lebih strategis dan lebih berkoordinasi, betul seperti itu gitu. Nah, itu juga sebenarnya salah satu contoh Kang gitu. Kota Depok juga seperti itu Kang gitu. Jadi Kota leading Depok sektornya betul gitu. Jadi kemarin juga saya diundang beberapa kali gitu ya untuk menjadi mentor gitu di sana gitu. Ternyata memang salah satunya itu adalah yang bertanggung jawab, yang menjadi leading sektor itu Bapeda gitu. Sehingga semua dinas itu gitu ya, ketika ada FGD dan lain sebagainya itu dilibatkan dan tahu gitu arahnya mau kemana. Karena menurut saya itu kan kreativitas itu bukan bakat Kang, tapi cara kerja.
gitu. Jadi ya karena dia cara kerja itu tuh udah kayak apa ya? Jadi kayak habit. Udah jadi habit disiplin. Jadi kayak ya kamu kalau misalnya istilahnya nggak boleh males gitu. Berarti sama. Kamu nggak boleh nggak kreatif gitu, seperti kayak gitu. Jadi tanya ke sana benar. Betul Kang, seperti itu. Nah makanya sebenarnya memang apa namanya dalam konteks di Rindecraft-nya sendiri kan gitu ya. Perpres Presiden nomor 56 atau 86 saya lupa. Jadi salah satunya itu butiran pasalnya itu adalah ada yang ngobrolin tentang bagaimana sebenarnya mengembangkan kotak kreatifnya itu kan, gitu. Mengembangkan kotak kreatif. Betul. Jadi isu ekonomi kreatif itu sebenarnya juga salah satunya itu adalah mengembangkan kotak kreatif. Nah karena kan apa ya Kang ya, ini kan tahun 2030 nih berdasarkan data dari PBB jumlah penduduk warga gitu ya yang akan tinggal di kota-kota dunia itu hampir 5 miliar kan gitu. Di kota-kota dunia hampir 5 miliar. Betul. Nah berarti kan intinya adalah berarti kan akan timbul tantangan nih kan gitu ya. Apalagi sekarang ada isu tentang udah bukan lagi tentang membangun kota kreatif tapi membangun kota kreatif dan berkelanjutan. Kota kreatif dan berkelanjutan. Bedanya gimana tuh kota kreatif dan sekarang harus ada berkelanjutan? Berkelanjutan. Jadi sebenarnya secara umum itu kota sustainable city gitu ya atau kota yang menerapkan prinsip berkelanjutan itu dia mengacu kepada 3 pilar itu Kang. Jadi pilar ekonomi, pilar sosial, budaya dan pilar lingkungan gitu. Jadi istilahnya kota yang berkelanjutan dia harus berpikir bagaimana sebenarnya isu ekonominya itu misalnya memberdayakan masyarakat lokal seperti itu. Bagaimana potensi-potensi menciptakan lapangan kerja, bagaimana membuka peluang usaha baru gitu. Dari segi sosial budaya itu ada isu bahkan misalnya kayak pemberdayaan misalnya kaum-kaum kelompok yang rentan kan kayak misalnya kaum perempuan, disabilitas seperti itu. Nah itu ternyata juga masuk ke dalam situ. Betul. Dan sebenarnya bisa menyelesaikan juga ya kalau tadi ada satu faktor lagi soal lingkungan, menyelesaikan sekarang yang kalau masalah di Kota Bandung adalah sampah ya. Harusnya bisa ke sana juga ya. Iya benar Kang. Makanya sebenarnya kayak saya kemarin ngobrol sama salah satu pelaku aircraft di Bandung yang concern ke sampah Kang, gitu ya. Saya sebutin aja namanya Jubelo gitu. Oh iya. Ternyata justru dia itu dijadikan semacam tim ahli dan konsultan di Banyumas gitu loh Kang. Yang sekarang Kota Bandung malah ke sana ya kalau betul dan karena Kota Banyumas itu kan salah satu yang dibilang berhasil lah gitu ya untuk mengelola sampahnya gitu. Nah ini kan kalau menurut saya Kang, berarti ini pemerintah Kota Bandung ini seperti rabun deket gitu kan. Jadi nggak melihat apa yang ada di sini ya, ada di depan mata gitu loh potensi yang ada di sini malah diambil oleh Banyumas, terus kita malah Pemkotnya kemarin kunjungan ke sana gitu Betul. Nah, ini kan sebenarnya juga jadi PR gitu ya Kang gitu loh. Nah, makanya sebenarnya kalau menurut saya barangkali udah ya PR-nya sih sebenarnya cuma tinggal bagaimana sebenarnya konektivitas yang kalau kita kan ngomongin pentahelix kan gitu ya. Sekarang multi helix sekarang. Iya, jadi istilahnya dulu tuh triple helix gitu kan. Pemerintah bisnis sama akademisi. Terus lalu ada quadrohelix, tambah ada komunitas gitu ya. Sebelumnya nggak ada komunitas tuh gitu ya. Pentahelix dulu, terus sekarang udah gitu dari quadrohelix ada pentahelix, sekarang ada media. Bahkan sekarang ada hexahelix katanya agregator. Meskipun menurut saya jangan terjebak sama konsep helix sih Kang, karena yang bagus tuh ya multi helix gitu ya. Jadi siapapun nanti misalnya siapa tahu dengan pemuka agama ataupun nelayan atau petani, kita nggak pernah tahu gitu. Nah tapi intinya adalah ya berarti intinya mau kolaborasi dengan siapapun, yang penting kita masing-masing tahu gitu perannya seperti apa gitu loh Kang. Nah kalau bayangannya sendiri dari teman-teman komite kreatif itu Kota Bandung itu harus seperti gimana Kang? Iya, kan kemarin City of Design ya. Selanjutnya step berikutnya apa tuh? Kalau memang si pemerintahnya komit ya gitu ya. Iya. Ya sebenarnya ini sih Kang, kalau menurut saya tuh Kota Bandung itu jadi memang bisa, kan kita bisa jadi apapun. Mau jadi kota musik bisa, mau jadi kota kuliner bisa, kota fashion bisa. Cuman kan memang dalam konteks misalnya UCCN atau UNESCO Creative Cities Network, karena memang hanya ada beberapa bidang,
ya salah satunya itu adalah yang diambil, yang diajukan harus satu, jadi City of Design gitu. Tapi kan maksudnya gini, kita harus menggunakan analoginya tuh seperti kereta api gitu. Ada yang menjadi lokomotif, ada yang menjadi gerbongnya. Jadi ketika ngomongin tentang City of Design, oke, desain menjadi lokomotifnya, tapi mungkin yang subsektor yang lain gitu bisa, ya, mau itu musik, kuliner, ya, jadi gerbong gitu. Sama kayak Korea Selatan lah Kang gitu. Jadi ketika dia jadi lokomotifnya itu musik dan apa namanya gitu ya. Musik dan film, tapi kan yang lainnya hidup kan? Gitu, seni pertunjukannya, kulinernya, fashionnya dan lain sebagainya begitu. Nah menurut saya juga harus berani gitu loh, maksudnya kapan saatnya ada yang kita menjadi gerbong, kapan saatnya kita menjadi apa namanya lokomotif gitu. Dan menurut saya sih sebenarnya sah-sah aja gitu kalau ada, makanya kan ada Bandung kota angklung misalnya, silakan gitu. Nanti ada yang Bandung, tapi mungkin dalam konteks apa dulu gitu. Karena kan mungkin kalau dalam UCN City of Design, tapi mungkin dalam konteks yang lain silakan aja gitu loh. Gerbong-gerbong itu yang sebenarnya bisa dihidupkan menjadi sebuah kalender event ya, harusnya di Kota Bandung ya, kayak gitu ya. Nah itu juga yang jadi masalah itu kan ya memang sekarang ada ya program apa namanya COE gitu ya. Saya waktu itu kemarin diundang juga tuh peluncurannya Calendar of Event begitu. Nah cuma memang kan menurut saya juga barangkali memang kelemahannya itu adalah kan memang sebaiknya itu jauh-jauh hari sebelumnya, atau sebenarnya ada semacam program apa ya untuk bisa mentoring lah begitu loh Kang, gitu loh, pendampingan gitu untuk bisa mencapai seperti itu. Nah cuman kan masalahnya itu menurut saya sebenarnya kalau udah dalam konteks Bandung itu udah lagi nggak berbicara tentang quantity tapi quality gitu. Jadi shifting gitu from quantity to quality gitu. Ya kan apa menurut saya misalnya kita sebagai pelopor di industri kreatif Kota Bandung, tapi kita nggak punya festival misalnya tentang industri kreatif atau ekonomi kreatif gitu ya, yang rutin, gitu yang ditunggu-tunggu, nggak ada Kang, gitu. Jadi lah jumlahnya dikurangi, tapi ada sebuah festival atau agenda rutin yang memang ditunggu-tunggu tadi ya. Kita kan sebenarnya memang nggak ada ya. Dulu kan punya Bragafest, punya apa-apa, tapi sekarang nyaris nggak ada. Mau ngapain ke Bandung, orang-orang hanya ngejar yang ada viral di Kota Bandung baru ke sana. Iya, betul Kang. Makanya sebenarnya akhirnya ada inisiasinya itu kan sudah mulai gitu ya Kang ya. Ada memang ada beberapa sih Kang gitu, tapi memang inisiatifnya sebenarnya kebanyakan dari komunitas. Iya, gitu. Bukan dari harusnya menjadi menjadi sebuah program pemerintah juga ya di situ ya. Iya betul. Karena sebenarnya sesederhana kalau menurut saya itu tinggal komitmen untuk bisa membuat sebuah proses kurasi begitu ya. Lalu nanti pemerintah itu tinggal membuat payung eventnya gitu ya, payung festivalnya apa, dan kemudian perannya pemerintah itu lebih ke komunikasi gitu, promosi untuk branding dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu jadi PR sih tantangannya. PR-nya sih. Makanya 2024 juga kita masih harus mereka-reka juga. Nah, saya penasaran, kan beberapa kali teman-teman komite tuh bertemu lah dengan para pimpinan-pimpinan. Atensinya gimana sih Kang? Pimpinan-pimpinan kota bergonta-ganti ya? Iya, memang memang kadang-kadang kita juga nggak diam ya. Sebenarnya kan kita melakukan audiensi, kita membuka ruang-ruang untuk komunikasi begitu. Nah tapi kan kita sebenarnya juga butuh aksi gitu ya, gitu. Nah ini mungkin juga saya kurang paham gitu loh, apa yang menjadi kendala gitu loh, sehingga ini bisa jadi aksi nyata sebenarnya gitu loh. Tapi ya sekali lagi menurut saya mungkin juga karena memang transisi kepemimpinan ya, gitu ya, itu juga ada beberapa faktor. Tapi ya minimal tuh sebenarnya nggak boleh berhenti gitu untuk dan komitmen bahwa pejabat-pejabat yang berperan dalam hal apapun ya sebenarnya harus menunjukkan komitmen yang serius gitu loh. Jadi kalaupun misalnya nggak mengerti gitu ya, ayo sama-sama kita dialog gitu loh. Nah, tapi juga jangan kesannya itu jadi membiarkan aja gitu loh Kang gitu, karena kita merasa bahwa kita sebagai komite itu kan pengen memberikan tanggung jawab dan berkontribusi yang terbaik gitu. Jadi kalau cuman hanya sekedar nama gitu ya dan semuanya tuh memang kan kita tahu lah di komite itu kan istilahnya dalam tanda kutip tuh orang-orang yang bisa dibilang punya prestasi, punya dianggap bisa memberikan kontribusi, tapi pada saat sudah ada di ruang bersama itu kalau nggak ngapa-ngapain kan gitu juga. Ini kan sayang juga ya kapasitas teman-teman di ekonomi kreatif ini kan sayang juga kalau nggak bisa bermanfaat bagi publik juga gitu ya. Benar. Nggak cukup dengan FGD tapi harus ada
sisi lain yang harus dikerjakan juga gitu ya Kang. Setuju Kang. Gitu. Kasarnya sih setelah komite kreatif dibentuk, Perda ada, Perwal muncul, terus diikuti oleh SK Wali Kota pembentukan komite kreatif. Tapi selama 3 tahun ini seperti ada pembiaran gitu kan. Yeah. Nah, harus ada momentum sih seperti tahun ini ya. Apakah itu mengundang teman-teman pelaku ekonomi kreatif bersama komite kreatif dan pemerintah untuk membuat sebuah peta jalan gitu kan ya. Apakah itu bisa dilakukan mungkin? Harusnya emang harus dilakukan ya mungkin. Ya sebaiknya seperti itu Kang. Mumpung sebelum ada pemimpin yang baru nih kan bisa menjadi betul Kang. Jadi gini kan sebenarnya gini Kang. Makanya sebenarnya salah satunya itu pentingnya data Kang. Yeah. Saya selalu punya prinsip bahwa data itu adalah mata sebuah kota. Jadi istilahnya kita mau membuat sebuah program dan kebijakan itu sebenarnya itu based on data. Gitu loh. Jadi data driven lah istilahnya. Nah, berarti kan intinya salah satu untuk bisa menghimpun data itu sebenarnya membuat satu tadi peta jalan, roadmap gitu. Jadi dalam konteks arah itu tadi gitu, kita mau kemana sih gitu. Karena dalam peta jalan itu kan sebenarnya kita pertama membuat sebuah identifikasi nih Kang. Potensi kita ada apa aja sih gitu. Itu kan selalu baru, selalu ada pemutahiran. Nah, sesudah terkumpul identifikasi, lalu yang kedua adalah kita buat strateginya seperti apa nih Kang, mau kemana gitu. Strategi jangka pendek, menengah, jangka panjang begitu. Dan baru yang ketiga adalah implementasinya nanti seperti apa gitu. Nah, itu kan perlu konsensus bersama. Makanya harus mengundang, kita bikin FGD yang intens gitu. Para stakeholder gitu ya, istilahnya key person-nya juga gitu loh, yang paling penting gitu loh. Supaya bisa bersepakat gitu loh. Kita mau ngapain sih gitu loh. Jadi yang tadi tuh menumbuhkan pohon ekosistem itu dengan nutrisi apa gitu ya, lalu nanti supaya bisa menghasilkan buah dampak apa seperti itu. Nah kan 2024 nih ya, sekarang ramainya perpolitikan dan lain-lain. Sebenarnya ini adalah momentum juga biar tidak hanya membahas soal politik ya, tapi soal yang harus dilakukan ketika pemimpin baru nanti ada. Kira-kira kalau Kota Bandung sudah ada inisiasi itu nggak? Maksudnya kita udah mulai mengundang teman-teman seperti apa? Atau udah ada rencana gitu? Ya, jadi memang sebenarnya memang harapannya kan ada, kita memang dengan segala keterbatasannya gitu ya, kita memang sudah melakukan yang pertama itu kan melalui Bandung Idea Connect itu kan kita sudah mencoba untuk mengumpulkan beberapa data gitu terkait isu-isu gitu ya, baik itu tentang misalnya event, tentang startup, tentang hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin yang ke depan itu yang akan kita lakukan itu adalah sebenarnya tim dari komite itu kita pengen membuat sebuah tulisan yang intinya sebenarnya itu nanti bisa kita himpun untuk menjadi rekomendasi. Gitu ya. Nah, cuman memang akan lebih baik gitu ya bahwa selain rekomendasi itu tadi adalah peta jalan itu udah jadi, sehingga siapapun yang nanti menjadi wali kota nih, gitu, pemimpin kota Bandung gitu ya, dia kita bisa melihat gitu rekomendasi dan peta jalannya, sehingga ya kalau memang betul-betul serius gitu komitmen, dia akan menjalankan itu gitu, sehingga memang bisa terukur dan terarah gitu ya. Jadi kalau misalnya ya tadi arah lebih penting dari kecepatan gitu loh. Jadi kalau ngapain juga gitu. Ngapain cepat-cepat bikin ini, tapi kalau nggak ada arahnya jadi sia-sia juga ya. Benar seperti itu. Karena memang kalau menurut saya memang Bandung mah udah udah tinggal mewariskan jejak yang baik gitu. Karena kan kita juga udah jadi selalu jadi rujukan gitu ya, gitu loh, dalam konteks terutama tentang ekonomi kreatif gitu loh. Karena kan kalau sejarahnya kan dulu tahun 2000 perkumpulan pertama yang mengusung ekonomi kreatif ada di Kota Bandung begitu kan. Waktu pada saat nomenklatur di pemerintah ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya, pas zaman Mari LK Pangestu, beliau datang gitu loh ke Kota Bandung untuk mendengarkan gitu loh. Bandung Creative Hub gitu ya, gedung kreatif pertama yang ada di Indonesia itu ada di Bandung gitu. Jadi sebenarnya ya kita udah udah step ahead sebenarnya. Benar. Tapi jangan hanya karena kita yang menginisiasi ide-ide dari sini, jangan hanya jadi sejarah maksudnya kan. Jadi kan sejarahnya awalnya dari sini. Tapi jangan hanya jadi sejarah, tapi juga jadi menjadi arah ke depan juga mestinya. Benar gitu. Makanya kenapa ya kita juga patut bercermin lagi gitu loh. Kenapa misalnya kita kalah gitu dalam konteks di IKK, Indeks Kota Kreatif gitu di Jawa Barat, ataupun ada beberapa
hal lain lah, banyak begitu ya. Sekarang itu bisa dibilang kita juga nggak boleh jumawa juga gitu. Kota Bandung itu mentang-mentang kota kreatif pelopor gitu, tapi bukan berarti kita yang paling hebat juga zaman sekarang. Sekarang udah terlempar tadi ya, udah nggak di. Iya. Nah, kalau pengen tahu tadi kan Kabupaten Majalengka nomor 1, terus Kota Sukabumi, Depok. Nah, apa yang sudah mereka lakukan sih sebenarnya kan sehingga bisa menjadi paling awal juga paling. Ya, mungkin banyak faktor ya. Cuman saya melihat banyak kebetulan kayak inilah gitu ya, Kabupaten Majalengka itu cuma sesederhana itu. Jadi bagaimana sebenarnya komunitas kreatifnya itu betul-betul punya peran lebih gitu. Jadi ada salah satu komunitas namanya Jatiwangi Art Factory gitu, Jatiwangi gitu. Art Factory. Betul. Jadi itu dari tahun 2008 Kang, bayangin. Dari tahun 2008 punya program bukan 2008, 2005 punya program namanya Forum 27. Jadi setiap tanggal 27 itu mereka bikin kayak semacam kumpul gitu ya, saling sharing and learning forum gitu sampai sekarang tiap bulan ya. Tiap bulan Kang. Bayangin gitu. Jadi menurut saya akhirnya juga konsistensi gitu loh. Konsistensi ini penting gitu. Yang kedua juga memang ya mungkin konektivitas antara pemerintah dengan komunitasnya. Supportnya juga gitu ya betul. Nah, begitu juga kalau Sepintas Sukabumi gitu ya. Kebetulan saya juga melihat bahwa ternyata memang pemerintahnya itu sangat serius Kang, sungguh-sungguh berkomitmen gitu ya, terutama fungsi Komite Ekonomi Kreatifnya gitu. Betul-betul diaktifkan, betul-betul difasilitasi, betul-betul diberikan ruang gitu ya. Bahkan sebenarnya ditunjang juga dengan kebijakan anggaran yang jelas gitu loh. Sehingga menjadi aktif gitu. Nah, memang pasti masih banyak faktor yang lain ya Kang ya. Tapi saya lihat sih sebenarnya memang intinya adalah mereka itu sudah saling percaya gitu, lalu udah saling connect gitu, udah terhubung dan mau ngerti gitu tujuannya mau kemana gitu. Tadi arahnya tadi ya. Benar seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya mungkin menjadi tantangan sih sebenarnya ke depan seperti itu gitu. Padahal ya inisiasinya dari kita, tapi sayang juga kita nggak bisa ngapa-ngapain ya di Kota Bandungnya, Komite Kreatifnya. Iya Kang, gitu. Karena terus terang banyak yang ini loh Kang, Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung itu jadi rujukan. Jadi misalnya kan sekarang banyak tuh yang di daerah-daerah yang istilahnya ingin membentuk Komite Ekonomi Kreatif. Nah, mereka pasti belajar kesini ya. Belajar. Terakhir dari Garut juga pernah datang juga ya. Banyak Kang gitu. Banyak gitu ya, istilahnya banyak kan kadang-kadang juga kalau saya keliling Indonesia gitu ya, punya kesempatan gitu ya, itu tiba-tiba ada misalnya kayak kepala bidang ekonomi kreatif, saya baru 2 minggu nih Kang gitu loh, tapi saya nggak ngerti mau ngapain gitu loh. Nah kayak gitu, tapi komitmennya itu serius gitu. Nah ini juga sebenarnya bisa menjadi PR bersama. Cuma memang mungkin ke depan pengennya juga Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung ini juga bisa menjadi semacam epicentrum gitu ya, untuk bisa kemudian kita menghimpun komite-komite ekonomi kreatif yang ada di Indonesia sih Kang. Pengennya seperti itu gitu. Jadi misalnya ya kita bisa bikin kayak semacam konferensi tentang yang mengundang konferensi ekonomi kreatif, tapi mengundang semua komite ekonomi kreatif yang ada di Indonesia gitu. Itu kan kalau ditangkap sama pemerintah Kota Bandung Kang, itu strategis banget Kang gitu. Apalagi tadi isunya industri kreatif dan berkelanjutannya itu yang di 2030 ya. Benar gitu loh. Kan sekarang juga ini kan baru-baru ini kan sebenarnya tahun 2024 ya gitu. Jadi itu tuh sekarang ekonomi kreatif itu masuk ke dalam sidang umum PBB Kang gitu loh. Jadi narasinya itu adalah pokoknya promosi ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Promosi ekonomi kreatif. Betul gitu. Jadi setiap 2 tahun itu isu ekonomi kreatif itu menjadi wacana yang memang digaungkan juga oleh PBB gitu. Itu kan sangat luar biasa Kang kalau menurut saya seperti itu gitu. Ini kebetulan juga kan kemarin yang terlibat juga ada Dewan Pakar Komite kan, Tita juga di sana gitu. Jadi memang menurut saya sayang gitu kalau kita kehilangan momentum Kang gitu loh. Karena terus terang ekonomi kreatif ini kan selalu bergerak, berubah, mengalir gitu. Bahkan Presiden sendiri kan sebenarnya udah berapa kali tuh pernyataannya gitu loh tentang ekonomi kreatif sebagai tulang punggung negara. Bahkan dalam konteks kota, ya Presiden udah bilang bahwa setiap kota dan kabupaten itu harus mendesain atau membuat master plan
dari kota dan kabupatennya itu berbasis ekraf gitu. Jadi jangan hanya ekonomi kreatif, jangan jadi istilah aja ya Kang ya. Iya Sayang betul. amat kalau jadi hanya produk hukum tapi nggak ada produk lanjutannya apa, kebermanfaatan bagi masyarakatnya seperti apa, kan sayang banget ya. Nah mungkin boleh closing statement Kang ke teman-teman ekonomi kreatif, pelaku ekonomi termasuk kepada pemerintah nih yang sepertinya ada pembiaran gitu. Saya sih melihat jadi ibaratnya itu ekonomi kreatif itu kayak kita kita jangan mengejar kupu-kupunya gitu Kang atau kumbangnya gitu ya. Tapi justru fokusnya membangun taman yang indah gitu, kebun yang indah kan gitu. Itu tadi membangun taman yang indah kan berarti harus mau kolaborasi itu kan antara pemerintah dengan komunitasnya, dengan tadi gitu ya seluruh pemangku kepentingan masyarakat termasuk juga memperkuat peran komite ekraf gitu. Jadi sehingga kalau misalnya tamannya ini udah indah gitu ya, udah keren gitu ya. Kan kupu-kupu itu juga pasti datang kan gitu loh. Kumbang itu juga datang gitu loh. Nah, kadang-kadang mungkin ya pemerintah kita tuh pengen fokus pengen ngejar income-nya, pendapatannya, tapi nggak dibangun langsung nih. Pengen instan. Seperti itu gitu. Nah, itu sebenarnya mudah-mudahan sih bisa jadi pemikiran bersama lah seperti itu. Nah, yang penting juga tadi roadmap-nya mungkin tahun ini menjadi satu kunci bagi Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung untuk membuat roadmap yang menjadi rujukan bagi pemimpin siapapun di Kota Bandung untuk menuju kota kreatif yang berkelanjutan. Gitu kan ya? Setuju. Hatur nuhun Kang Galih atas waktunya kesini. Semoga Sobat PR tonton terus kami di YouTube-nya di Ngobrol PR, di YouTube-nya Pikiran Rakyat. Terima kasih. Wassalam. Oke, kita ngobrol di PR.